Ya, yang mau diberkati berapa banyak? Yang mau doanya didengar Tuhan berapa banyak? Alkitab bilang Tuhan mendengar doa orang yang teraniaya. Jadi kalau doanya mau didengar maka harus istri-istri yang teraniaya sama suami berapa banyak? Bersyukur doamu tuh didengar Tuhan. Amin. Makanya suami-suami hati-hati, kalau engkau banyak menganiaya istrimu berdoa didengar Tuhan loh. Amin Bapak-bapak. Nah hari ini saudara kita kan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai penyertaan Tuhan. Berapa banyak yang mau disertai Tuhan? Angkat tangan. Kita semua mau disertai Tuhan, saya pun mau. Tetapi ketika kita berbicara penyertaan Tuhan, jangan berpikir enak saudara. Oh Tuhan beserta itu berarti semuanya jadi serba selesai, masalah pokoknya beres, kita tidak mengalami lagi apa-apa. Kita belajar dari bangsa Israel saudara. Dari pertama kali bangsa ini dipilih oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa ketika Tuhan memilih Musa, engkau harus membawa bangsa ini keluar. Jangan takut karena aku menyertai engkau. Itu cukup. Tuhan bilang jangan takut sebab aku menyertai engkau. Karena itu hari ini setiap kita jangan ada yang takut. Siapa yang takut mati? Angkat tangan. Yang takut mati? Yang sudah siap mati? Nggak ada juga loh Pak. Jadi ini kayaknya jemaat bingung nih Pak. Yang sudah siap mati berapa banyak? Tidak ada ya, cuma satu ibu di depan. Yang belum siap mati angkat tangan. Juga tidak ada. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung. Saudara, kita siap atau tidak kalau yang namanya mati itu datang maka kita pasti dijemput. Jadi daripada tidak siap lebih baik siap. Berapa banyak yang mau menyiapkan diri untuk mati? Loh benar, saya ini tidak bercanda loh. Berapa banyak yang menyiapkan diri untuk mati? Kita semua harus siap dari sekarang. Menyiapkan diri itu bagaimana? Bukan beli tanah kuburan yang mahal. Ada orang bangga loh, Bu saya sudah punya kapling loh di kuburan yang mahal sana. Tidak boleh menyebut merek kan, tit disensor. Di kuburan tit gitu ya, 1 lubang 1 M loh Bu. Kami 1 keluarga 5, jadi 1 M kali 5 berapa? Terus saya tanya, berarti ibu sudah punya lubang? Sudah. Sudah siap masuk ke situ? Ya belum lah Bu. Lah kalau belum siap kenapa beli lubang? Amin. Ya daripada buat beli lubang mending uangnya buat pelayanan. Amin. Di sini sudah ada yang punya lubang? Udah ada, bisa maju ke depan. Kita doakan ya Pak ya. Biar cepat-cepat masuk, berarti kan sudah. Ya, bukan begitu mempersiapkan diri kepada kematian itu apa? Kalau masih ada kepahitan, amarah, kebencian, dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, itu dibuang jauh-jauh. Suami istri yang tiap hari ribut, berantem 3 hari 3 malam, gak omongan, itu dibuang jauh-jauh, amin. Kita belajar hidup dalam kekudusan. Nah hari ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, jangan takut, aku menyertai engkau. Apa yang membuat kita gak usah takut dengan hidup ini? Karena Tuhan menyertai. Nah apa maksud dan makna daripada Tuhan menyertai? Ketika saya itu sekarang banyak ya, kalau saudara yang ikut mesbah doa, itu kan kita sekarang pembahasannya dari kitab Kejadian. Ya, jadi saya bersyukur saudara, orang-orang itu gini, Bu, semalam gak ikut mesbah doa itu rasanya ada yang hilang. Ya, setiap malam hampir 50.000, 60.000. Kalau pagi jam 5 sampai 70.000 orang yang ikut. Saya bersyukur, itu jemaat saya. Makanya orang tanya, Ibu Debbie gerejanya di mana? Di YouTube. Ibu gak mau buka gereja? Gak usah, nanti terlalu banyak saingan ya Pak ya. Kalau mau buka gereja, buka aja di Papua sana, di pedalaman. Gak usah di mall lagi, sudah kebanyakan. Nanti cuma jemaat pindah dari sini, pindah ke sana, pindah ke sini. Hello? Bilang amin. Ya, jadi saudara saya tuh melihat ya, dalam bangsa Israel perjalanannya Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau Musa, bawa keluar bangsa ini dari perbudakan. Ketika Tuhan sudah berkata begitu kan harusnya saudara, ya sebagai orang yang disertai Tuhan dan disuruh Tuhan, Musa harusnya berkata, yes Tuhan, oke, kita sama-sama kerja. Tapi Tuhan itu ngomong begini sama Musa, tapi kamu pergi ketemu sama Fir'aun, bilang, hai Fir'aun, aku diutus oleh Allah bangsa Israel untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Tetapi Musa, Fir'aun tidak akan membiarkan engkau pergi, karena aku akan mengeraskan hatinya supaya tidak membiarkan orang Israel keluar.
Kira-kira kalau saudara jadi Musa atau saya jadi Musa, kita ngomong apa sama Tuhan? Lah gimana sih Tuhan? Kan engkau suruh saya bawa keluar kan? Sekarang saya mau. Lah ketika saya sudah mau, kok engkau keraskan hati Fir'aun? Kenapa nggak langsung Tuhan berkata, kamu pergi ketemu Musa. Aku sudah menjamah hati Musa. Supaya hati Fir'aun. Ya supaya ketika engkau sampaikan itu kepada Fir'aun, Fir'aun akan berkata, silakan Musa, saya bentangkan karpet merah engkau dan bangsa ini keluar. Kan enak kalau kayak begitu, benar nggak saudara? Ketika dulu saya jadi Kristen, saudara, saya ingat, dulu saya punya sepupu, dia juga jadi Kristen. Lalu dia berdoa karena waktu dia jadi Kristen, namanya Nur Hayati. Papinya datang, ketika tahu dia jadi Kristen, papinya datang. Di tempat kos karena beda kota. Papinya bilang gini, kamu mau jadi Kristen? Iya. Oke, kalau kamu mau jadi Kristen, kamu bayar sendiri kuliahmu. Papi nggak mau bayar. Kamu urus hidupmu sendiri, pokoknya papi tidak mau tahu. Lalu dia berdoa, saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan, hati papiku itu seperti batang air di tangan Tuhan, dia pakai firman. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Aku imani di dalam nama Yesus, papiku dijamah Tuhan, aku boleh jadi Kristen. Dia doa puasa 3 hari, dia berdoa. Tiba-tiba papinya terbang dari kotanya, ketemu dia, datang, panggil anaknya ini, sepupu saya. Kamu benar mau jadi Kristen? Iya Pak. Satu syaratnya kalau kamu mau jadi Kristen, apa? Jangan pernah kembali lagi ke agamamu. Karena agama itu bukan tuh main-main. Sekali kamu jadi Kristen, kamu cari orang Kristen, kamu menikah sama orang Kristen, sampai mati pun kamu harus dikubur secara Kristen. Wow banget gak saudara? Wow, tepuk tangan dong. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Itu baru dibilang penyertaan Tuhan. Ketika bergumul, berdoa dijawab Tuhan. Wow. Waktu saya dapat tantangan yang sama, sepupu saya datang mendem. Aku dulu doa puasa 3 hari. Ayatnya ini saya kasih, kamu berkatakan doa. Pasti saya dulu 3 hari Tuhan jawab. Saya berdoa saudara. Tapi saya lebih galak dari dia. Saya berdoa hari pertama, Tuhan, hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Engkau akan mengalirkannya kemanapun engkau ingini. 2 hari saya doa puasa, 3 hari saya doa puasa, 4 hari papi saya makin galak. Terus saya akan berkata gimana? Loh Tuhan, apakah engkau menyertai? Saya sambil nyanyi saudara. Kalau Yati ditolong, maka saya juga. Kita kan orang Kristen suka gitu kan. Nanti gak dijawab lagi, kita pakai pistol sama Tuhan. Kalau lain ditolong, maka awas kalau engkau tidak tolong saya. Saya doa bukan 3 hari, 3 bulan. Doa puasa belum dijawab. Makin galak papi saya. Terakhir dia jawab, dia panggil saya. Sini kamu Dewi, papi mau bicara sama kamu. Selama ini papi saya sudah diancam mau dibunuh saudara. Tapi saya tetap bertahan, tetap saya baca Alkitab, tetap saya berdoa. Lalu papi saya bilang, papi lihat kamu gak bisa berubah. Papi sudah ngomong gini-gini, kamu gak bisa berubah. Hari ini papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu pilih keluarga, kamu kembali ke agamamu, tinggalkan Yesusmu, papi anggap kamu jadi anak. Tapi kalau kamu tetap jadi Kristen, silakan angkat kaki dari rumah ini, angkat pakaianmu, angkat semuanya, jangan bawa apa-apa, nggak boleh bawa uang, termasuk ijazahmu, karena papi yang sekolahin kamu. Kamu pergi tanpa ijazah dari rumah ini. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya datang sama Tuhan, Tuhan, pergumulannya sama, masalahnya sama, lebih galak papi saya, lebih lama doa saya, tapi kenapa jawabannya beda? Ketika saya cerita ini, lalu saya diusir dari rumah. Kenapa saudara tidak tepuk tangan? Saya mau tanya, kenapa saudara tepuk tangan? Karena orang Kristen tuh kadang-kadang latah. Suruh tepuk tangan dia. Tapi dia nggak tahu apa yang ditepuk tanganin. Iya apa iya? Saudara, saya waktu itu bertanya, Tuhan, kenapa berbeda? Kenapa engkau jahat? Saya tidak punya pilihan ketika disuruh memilih. Saya masuk di kamar, saya berdoa, Tuhan maksudmu tuh apa? Kenapa Yati cuma 3 hari berdoa puasa engkau jawab dengan enaknya? Papinya bilang, kamu mau jadi Kristen? Silakan, satu syaratnya, jangan pernah kembali ke agamamu. Kamu cari jodoh Kristen, kamu nikah secara Kristen, kamu mati secara Kristen. Lah saya ketika saya mau jadi Kristen, angkat kaki dari rumah, jangan anggap punya keluarga, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Tapi yang namanya Alkitab,
Itu semua ada jawaban atas hidup kita. Tuhan berkata setiap orang itu akan dicobai, setiap orang itu memiliki porsi masing-masing. Karena Tuhan setia dan adil, Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Ketika kita bergaul dengan firman, saudara tahu waktu saya jadi Kristen, saya itu zaman itu belum ada YouTube. Saya nggak bisa belajar dari khotbahnya Pak Novan, cari apa ya tentang iman. Saya nggak bisa cari khotbahnya Pak Yosia apa ya tentang penyertaan Tuhan. Nggak ada YouTube zaman tahun 95. Jangankan YouTube, HP aja belum ada. Bagaimana saya bisa bertumbuh dengan iman? Karena itu Yesus berkata, lebih baik kalau aku pergi, supaya kalau aku pergi, Roh Kudus itu diberikan kepadamu, dan Dia yang akan mengajarkan banyak hal yang Dia terima dari Bapa itu akan disampaikan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Katakan amin. Ada Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap firman. Yang saya lakukan apa, saudara? Saya baca Alkitab di kamar. Saya dikasih Alkitab dari seorang Kristen. Saya baca Alkitab 1 hari 6-7 jam saya baca di kamar mandi. Karena saya takut ketahuan papi saya. Dia punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Dan saya takut kalau ketahuan saya Kristen, dia tembak kepala saya. Jadi saya itu cuma berdoa tiap hari, Tuhan saya baca Alkitab. Apa yang bisa memberi kekuatan saya? Saya tidak bisa telepon pendeta siapapun. Kenapa saudara yang ikuti pengajaran saya di mesbah doa setiap malam, saya bilang jangan titip doa sama pendeta. Jangan cari pendeta, karena tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat kepada Tuhan. Katakan amin. Makanya saya tidak titip-titipkan doa. Jangan harap saudara datang, Bu Dewi doakan saya ya, atau Bu tolong titip doa ya. Itu HP yang masuk saudara, saya ini HP saya masuk puluhan ribu. Ada orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Bu tolong doakan suami saya. Suami saya itu belum bertobat, saya minta ibu mendoakan. Saya bilang saya tidak akan bisa mendoakan suamimu, Bu. Kenapa? Karena doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati. Kenapa saya nggak mau berdoa buat suami ibu? Karena saya tidak punya hati kepada suamimu. Amin, ibu-ibu. Saya tidak mencintai suami ibu. Jadi saya tidak akan berdoa, Tuhan berkati Joni, Tuhan. Kenapa saya mau menangis buat Joni? Saya tidak mencintai Joni. Tidak ada nama Joni kan di sini? Oh ada. Oh ampun, mana nama Joni? Hah? Oh yang WL tadi, Joni. Ya, maaf saya tidak tahu loh. Ini bukan faktor kesengajaan. Ya, benar nggak saudara? Ya saya tidak akan mungkin berdoa dan tidak ada pendeta yang akan berdoa buat saudara dengan menangis bercucuran air mata. Kenapa saudara? Karena Yesus berkata, tangisi dirimu sendiri. Siapa yang bisa memenangkan keluargamu? Engkau dengan Tuhan. Amin. Jangan titip doa, jangan pernah titip doa. Tidak ada pendeta hebat, nggak ada saudara dokter hebat, nggak ada psikiater hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat. Waktu imanmu bangkit, waktu engkau ngerti kebenaran, maka engkau akan mulai mengenal Tuhan. Kenapa saya selalu orang konseling, Bu cari Tuhan, Bu berdoa. Saya sudah berdoa Ibu Dewi, cari Tuhan sampai engkau ketemu. Itu jawaban saya, supaya engkau mengalami Tuhan. Kenapa? Karena kita semua punya kesempatan dan hak istimewa untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Engkau harus mengalami Tuhan. Ya, ketika Musa dikatakan Tuhan, bawa bangsa ini keluar, engkau temui Fir'aun, engkau katakan kepada Fir'aun, Allah Israel menyuruh aku untuk membawa bangsa umat kesayangannya keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tapi Tuhan bilang, tapi Fir'aun gak akan kasih engkau bawa, karena aku akan mengeraskan hatinya. Mumet gak ikut Tuhan itu? Kalau engkau tidak mengerti, engkau pusing. Saudara hari ini ada masalah dalam keuangan, saudara pengen cepat-cepat minta didoakan, kalau perlu ditopang doa supaya hari ini ada masalah, besok selesai. Ya apa ya? Hari ini utang, pengennya besok. Siapa yang begitu? Angkat tangan. Semua kita, tapi kita lupa cara kerja Tuhan gak seperti itu. Saya ini ikut Tuhan. Penderitaan toh isinya menderita terus saya ini saudara, sampai saya mau bersaksi kepada saudara, saya ini baru mengalami yang namanya berkat Tuhan itu awal pandemi.
Bahkan pandemi, saya berkata kepada suami saya, waktu itu semua jadwal cancel. Kita hidup dari melayani Tuhan. Dan kita bukan full time di salah satu gereja. Kami ini full heart, dari dulu saya ini penginjil, keliling saudara. Jadi ya memang tidak ada jaminan hidup bulanan, benar-benar bergantung kepada Tuhan. Waktu pandemi datang semua jadwal cancel. Sampai kapan? Belum tahu Bu. Ini waktu kita nggak ada yang tahu pandemi. Saya bilang sama suami, yang terburuk adalah kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Puji Tuhan, kita harus syukuri apa? Masih ada rumah yang bisa dijual. Masih ada yang bisa dijual. Kalau hari ini di hidup saudara masih ada harta, bersyukurlah. Nah karena waktu itu saya tidak punya investasi emas, ya yang bisa kami jual rumah. Saya sih punya emas nih, 80 kilo emas. Mas Daniel. Tapi harganya nggak naik saudara. Beratnya naik terus, harganya makin turun. Terjadi penyusutan. Ya, dan memang tidak bisa dijual kan. Nah saya waktu itu bilang kita cuma punya rumah, kita jual rumah, kita pulang ke Solo. Entah kita memulai hidup bagaimana, nggak ada yang tahu. Siapa yang menyangka memang dari 2019 saya sudah dapat tuntunan Tuhan. Dari 2018 lah untuk ambil pelayanan di media. Saya pikir waktu itu TV. Saya datang ke beberapa stasiun TV swasta, saya tanya, kalau saya mau siaran di sini bisa nggak? Oh bisa aja Bu, Ibu bikin dulu video yang sesuai dengan standar kami. Jadi Ibu pakai studio kami, 1 kali tayang, 1 episode bayar 6 juta. Ibu harus punya 10 episode minimum, berarti bayar berapa? 60 juta. Saya tanya, kalau saya bayar 60 juta, saya syuting 10 episode, sudah pasti tayang nggak? Oh belum Bu, nanti akan dilihat dulu. Sudah bayar, belum tentu tayang. Oh kalau gitu saya mundur terhormat. Pertama uangnya siapa 60 juta. Akhirnya saya terus bergumul, Tuhan taruh itu ya. Saya bilang ke suami, kita ambil dunia media loh. Apa ya, pikirannya cuma TV terus nggak kepikiran YouTube. 2019 saya doa, saya dapat lagi Tuhan tuh ngomong, tahun 2020 aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa dan berkat kekayaan bangsa-bangsa. Dalam hati saya bilang, alay, lebay. Lebay gak? Lebay. Saya juga bilang sama suami, masa saya dapat gini loh. Tuhan bilang tahun depan Tuhan berkati kita dengan kekayaan bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Suami saya bilang, kalau itu sih terlalu halu ya. Saya juga berpikir begitu, halu. Tapi kenapa saya dapat itu? Karena mikir bangsa-bangsa itu gimana? Coba. Nggak kepikir kan? Tapi saya bilang sama suami, ya kalau Tuhan yang ngomong pasti terjadi. Nanti kita tunggu aja. 2019 kita mulai bergerak di YouTube, mulai bikin. Awal pandemi, subscribe saya itu sudah mencapai 50.000. Tiba-tiba pandemi terjadi. Kita nggak tahu, gereja tutup, umat Tuhan kebingungan, seperti domba yang ketakutan. Mau mencari kekuatan, nggak tahu kemana. Di sebelah kanan kiri orang mati semua. Makanya orang Kristen itu kalau nyanyi itu pinter ya, apalagi di gereja. Walau 1000 rebah di sisiku, apa? Kau tetaplah Allah penolongku. Lalu apa? Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kalau nyanyi alay lebay. 10.000 rebah, satu tetangga saja mati COVID. Lebay, alay lebay. Iya Pak, iya. Ngumpet semuanya ketakutan. Makanya saudara, ketika pandemi itu Tuhan terus taruh di hati saya, sampaikan kepada umatku, jangan takut karena COVID. Hidup mati kita bukan di tangan COVID. Kalau belum waktunya mati, biar kena COVID berkali-kali tidak mati. Saya sama keluarga kita ini bintang 3 COVID. Bintang 3 saudara, 3-3-nya kena. Dari awal bulan November kita kena, 2021 yang Delta semua, suami saya hampir mati tuh ya. Yang terakhir kemarin Omikron itu kita kena lagi. Saya itu waktu itu tanya, Tuhan kenapa kita kena terus? Tuhan bilang karena itu varian baru. Jadi kamu harus coba biar bisa bersaksi. Karena saya ingat awal pandemi ketika banyak hamba Tuhan mati, saya juga berdoa, Tuhan kalau Tuhan mau izinkan saya kena,
nggak apa-apa Tuhan, untuk bersaksi saya rela, saya siap. Nggak apa-apa, saya mau kena, dan kita kena itu November. Ketika udah pelayanan dibuka, teman-teman pendeta, Bu, jangan keluar-keluar dulu. Ini COVID, paling banyak mati pendeta. Jawaban saya sampai ada satu perusahaan telepon, Bu Debbie, ini kan lockdown sudah dibuka di Jakarta. Kami karyawan sudah masuk semua, Bu. Kita sudah memulai persekutuan karena kita butuh kekuatan iman. Tapi nggak ada satupun pendeta berani datang. Saya mau tanya Ibu, minggu depan Ibu dijadwal, Ibu berani datang nggak? Jawaban saya doa dulu. Itu paling aman buat pendeta itu. Saya tanya Tuhan, saya doa. Bener saya doa. Jawabannya Tuhan apa? Nggak tahu malu. Itu pegawai yang tidak punya iman. Mereka berani masuk kantor hanya demi sesuap nasi supaya mereka bisa hidup. Di tengah keadaan menakutkan gini, kamu yang harusnya pergi, kamu sembunyi. Yang itu belum pasti mati loh. Kenapa kamu takut? Pergi. Saya keluar saudara. Dari awal buka lockdown di Jakarta, kami pelayanan ke Toraja, ke Makassar, kemana-mana semua. Waktu Delta tinggi saya ke Surabaya, saya keliling kemana-mana. Ya sama dengan pesan yang sama. Kalau belum waktunya mati, tidak akan. Kalau sudah waktunya, nggak usah tunggu kena COVID. Saudara duduk di kursi, saudara tidur di kamar, juga bisa mati. Makanya siap-siap saja, amin. Saya punya teman cerita, Bu, suami saya meninggal. Kenapa meninggalnya? Jadi plafon di rumah saya itu di teras bocor. Pak, panggil tukang, nggak usah, aku aja, gampang kok. Lagi naik benahi plafon, ada lebah terbang, hinggap di dada kiri, ditikam di dada kiri. Nggak lama pusing, aduh saya kok tiba-tiba pusing, turun, begitu turun pingsan, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dokter bilang, ini sebenarnya lebah biasa, kalau dia itu tikamnya di bibir cuman bengkak. Tapi dia tikam pas di pembuluh darah yang di jantung. Jadi racunnya mati, masuk jantungnya langsung mati, berhenti. Mungkin istrinya berpikir, kalau saya tahu, saya suruh tukang supaya yang mati. Loh, jujur enggak? Jujur. Tapi saya bilang kalau yang naik tukang ceritanya berubah. Suami saya mati, kenapa? Ditikam lebah, lagi tidur, lebah masuk kamar atau lagi mandi. Persoalannya bukan tukangnya, bukan lebahnya, tapi sudah waktu.